Nggak lama setelah gue suruh pakai jas hujan itu, dia nggak mau kan. Ya udah tuh pakai. Tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Wijaya atau biasa dipanggil Lumang. Ini teman-teman semua, studio baru gue yang mungkin setupnya alhamdulillah nih sudah agak lumayan, nggak di kebun-kebun lagi. Nah, jadi pada video kali ini ada tamu. Bang Jo. Gue denger tadi ada studio baru. Enggak bang, enggak. Tes ini aja nih lighting baru. Oh, lighting. Ini tes lighting baru, gue bilang kan. Kayak gitu sih bang. Ini gue lagi di tempatnya Bang Jo. Di channel Bang Jo ini ya tuh, Prasojo Muhammad, itu ada cerita gue juga bang ya. Betul. Yang di Gunung Argopuro selama 8 hari. Kalian teman-teman semua langsung bisa tonton nih. Linknya ada di bawah video kali ini. Wah, itu the best story menurut gue sih itu. Nah, mungkin mengulas cerita gue dulu nih bang. Yang di Argopuro nih. Nah, ini kan kalau kita lihat ya. Kalau mungkin teman-teman semua ngelihat yang nonton komen tuh merinding bang. Itu emang bener bang, pas kita tag juga merinding ya? Lo yang ngerasain merinding ya? Merinding bener gue. Ketika lu bilang tentang nenek-nenek itu, jadi gini bang, kenapa gue merinding banget? Karena begitu pertama kali lu bilang nenek-nenek itu yang lu bilang, begitu si A itu hoe, terus lu ketawa, nenek itu ketawa, itu pertama gue merinding tuh. Seret. Oke tuh, lanjut lagi cerita. Lu bilang lagi, lu buang air kecil, ngeliat lagi nenek-nenek itu, bayang lagi tuh nenek-nenek muncul lagi tuh, merinding lagi otomatis. Lagi yang lu mimpi, yang terus lu bangun-bangun begini kan, Oh iya. muncul lagi. Yang terakhir puncaknya itu yang lu bilang, gue tanya, kenapa lu mandi kan? Siapa yang ngikutin emang? Lu bilang, nenek-nenek itu, loncat gue anjir. Dan itu bener, bulu kita merinding mulu tuh. Merinding mulu bang, gue merinding. Parah, iya. Lo juga gue liatin, buset dah. Gila. Kalau lu kira itu settingan, gue nggak peduli lu percaya apa nggak. Itu yang gue rasain beneran. Nah, dari sekian narasumber nih bang, yang hadir ya di ngajak podcast sama lo, yang bener-bener lo bikin merinding, bikin serem sih yang mana tuh bang? Kalau gue jujur, lu sih. Kalau yang lain cerita serem, gue merinding. Tapi merinding itu paling ser. Tapi kalau lu, baru lu, ini jujur, baru lu yang bisa bikin gue loncat kayak gitu. Bener loncat dari pojok. Gue juga kaget kan, pengen ketawa, pengen kaget kan, tutup mulut aja gitu. Aduh, gue juga kaget bang. Gue juga kaget pas lo loncat itu. Itu bener refleks, Bang. Bener refleks. Jadi begitu lu bilang, nenek-nenek itu ser gitu. Oke. Bener, jadi gue langsung begitu langsung meringkuk gitu. Asli itu bener deh. Kalau ini mic. Kebalik lagi ya. Asli. Suara di tenggorokan deh. Oke nih Bang Jo, terus lo kan pernah ngebawain cerita orang. Itu ada gak? Ada beberapa cerita yang bikin lo merinding juga nih? Ada cerita banyak. Tapi ada satu sih yang bukan pendakian sih, tapi cerita udah bikin merinding. Namanya tuh Asih. Itu bikin gue merinding, lumayan. Terus ceritanya ini, rumah penuh santet. Ya. Itu bikin gue merinding. Kalau pendakian, ada video pertama gue tuh, yang judulnya itu Di Mana Aku. Oh iya, di mana aku? Yang kisah horor di Jawa Tengah itu merinding, lumayan itu, Oke. lumayan serem. Jadi kalau teman-teman penasaran langsung aja ya Bang ya. Iya. Tengok di channelnya Prasojo Muhammad nih. Cek. Link ada di deskripsi. Ya mungkin nggak usah taruh link juga, kalian kan temen tahu dah ya. Nah Bang Jo, lo kan sebagai konten kreator horor nih. Dan lo juga suka naik gunung. Selama lo naik gunung, punya nggak sih Bang mengalami kejadian seperti itu? Kalau mengalami, gue hampir nggak pernah sih, Mang. Nggak pernah. Hampir nggak pernah. Karena bisa dibilang gue itu orangnya nggak peka Ya sama. sama begituan. Iya. Jadi kayak kemarin ke Gunung Butak tuh, kan teman-teman gue, rekan-rekan pendakian gue tuh bisa dibilang pada sensitif lah, kan.
Dan mereka ini semuanya mengalami, kecuali gue cuman apaan sih gitu. Nah kata mereka sebenarnya makhluk-makhluk itu tuh penasaran sama gue, cuman guanya ini kayak bodo amat, kayak bodoh lah gitu. Makanya mungkin makhluk-makhluk itu kayak ini orang gue gangguin. Males gue gangguin nih orang, cuekin mulu gue. Gue gangguin jadi konten tadi. Iya. Itu. Tapi jujur gue selama ini gue yang namanya ngeliat ya, penampakan tuh belas belum pernah. Nah cuman kalau suara gue pernah ngedenger Mang di Gunung Sindoro. Lewat mana Bang? Lewat Kledung. Oh Kledung. Gue naik bertujuh tuh kan. Kalau nggak salah setelah Batu Longko tuh ya. Iya. Setelah Batu Longko itu lumayan tinggi kalau nggak salah ya. Nah di situ gue denger gamelan. Sama emang. Gamelan. Nah dari 7 orang itu, cuman gue bertiga sama teman gue yang denger. Sorry Bang, gamelannya kayak banyak atau emang satu doang tuh? Kayak gimana ya? Lah kayak wayang mungkin. Iya, kayak gimana itu? Kan lumayan agak ada kabut ya. Nah, suara itu kayak dari dalam kabut itu. Gue positive thinking, mungkin itu suara pendaki yang nyetel. Oh. Tapi gue pikir, setelah gue sampai base camp gue mikir, emang ada zaman pendaki? Apa zaman sekarang pendaki tuh nyetel gamelan? Jawa, Iya. Terus apa mungkin di ketinggian 2000 sekian masih kedengeran suara gamelan dari bawah? Kan notabene suara gamelan itu nggak mungkin terlalu kencang ya, kecuali dangdutan masih oke lah. Dangdutan, musik band segala macam, ini kan gamelan, cuma gitu-gitu doang. Itu menurut gua agak janggal sih. Dan terus pas di base camp, temen gua minta urut nih sama seseorang. Gua nggak tahu namanya siapa Mang, mungkin lo tahu ya. Nah, mungkin orang ini tuh yang ngerti lah. Terus gue tanya lah ke beliau kan, Pak saya ke atas itu, pas di atas denger gamelan. Maksudnya apa? Dia bilang, oh nggak apa-apa itu cuma sambutan aja katanya. Gitu. Itu doang sih yang gue rasain Mang. Berarti Gunung Butak sama Sindoro. Iya, kalau Butak gue nggak ngerasain, rekan-rekan gue yang ngerasain. Nah, Gunung Butak penasaran, langsung pantengin ya. Nah, ini udah banyak banget yang... Banyak banget request, Bang. Gue ditodong-todong, Bang. Ini parah ini. Videonya apa? Komenannya Gunung Butak, Bang. Gunung Butak. Parah. Pokoknya nanti segera upload, Bang ya. Yoi. Pantengin aja, nyalain loncengnya, loncengnya tusuk. Oke. Terus tadi kita udah ngomongin masalah pendakian yang lo ngalamin, mistis lah ya. Sekarang gue pengen balik pertanyaan nih, bahwa gunung mana yang paling berkesan yang non-mistis? Yang non-mistis paling berkesan? Semeru sih, Bang. Semeru. Kenapa tuh berkesan? Ini dalam hal apa dulu nih? Ini selama gue naikin ya, yang pernah gue naikin ke Semeru. Kenapa? Waktu itu gue naik, terus sampai di sekitar udah puncak. Ke pertengahan jalan ke puncak itu jam 6 ya. Gue istirahat bentar, pemandangannya keren banget, Bang. Itu nggak bakal bisa gue lupain, Bang. Wah itu cerah banget, wah mantep banget itu bener. Semeru, the best. Terus kedua, Lau. Lewat mana dulu nih Bang? Ceto, mantap. Jadi Lau, gua pertama kalinya dapet cedera. Jadi ketika gua turun, jadi gua ngecamp di pos 3 Mang. Oke. Dari pos 3 gua summit, lumayan jauh kan tuh. Jauh banget Bang itu. Jauh. Dan gua durasi pendakian tuh 2 hari 1 malam Mang. Idih. Jauh lu Bang, pos 3 sumpah. Jauh. Sumpah. Jadi nggak tahu kenapa ya, mungkin karena gue waktu itu kurang latihan fisik ya, terus kurang tidur juga, capek gue pas naik itu. Jadi ada pos 3 aja gitu ngecamp kan deket sumber air juga kan, yang ngecamp lah kita di pos 3 itu. Nah, singkat cerita, ketika gue turun dari puncak, mau sampai ke pos 3 itu, Mang, udah tinggal dikit lagi, Mang, itu tenda udah deket. Waktu itu udah maghrib, udah azan. Cewek gue bilang, berhenti dulu maghrib. Gue bilang, tanggung itu tenda udah kelihatan. Ya udah jalan kan tuh. Nggak berapa lama kemudian, kepleset gue. Nah pas kepleset itu, tangan gue refleks megang ranting. Dan bahu gue geser. Di situ, wah, gue duduk kan. Pos 3 Mang, masih jauh ke bawah kan? Iya, jauh banget. Pos 3 dan kondisi udah maghrib. Gue mikir, ya udah ke tenda dulu kan, tenda dulu. Duduk tuh. Gue urut-urut, ayo berusaha biar balik gitu, balik, urut-urut, balik, Mang. Ya udahlah.
Terus gue sholat dulu lah, mungkin gue sholat dulu doakan biar ya Allah sembuhin lah ini. Iya. Walaupun gue nggak bisa gini, Mang. Jadi gue takbir tuh gini doang nih, satu tangan. Oh iya. Tapi keadaan bengkak Bang, sorry. Waktu itu kayak belum bengkak sih, Bang. Tapi udah kesemutan. Oh. Udah kesemutan. Akhirnya selesai sholat, masih belum balik tuh, Mang. Sebelum balik, gue bacain Al-Fatihah tuh, Mang. Al-Fatihah kan gue belajar juga Al-Fatihah tuh bisa nyembuhin penyakit. Al-Fatihah, baca. Udah tuh. Pada akhirnya gue putusin, ya udah mau nggak mau kita turun. Karena besoknya kita nanti ketinggalan bus. Oh, Paginya, oke. kan kita Iya. bus pagi. Kita turun tuh sekitar jam 11 atau jam 12 malam, Mang. Dengan keadaan gue masih begini, tangan masih begini, Mang. Set dah. Keluar, teman gue packing tuh semuanya sendiri karena gue nggak bisa bantu. Teman gue begini, kehentak gini aja sakit banget, Mang, asli. Kehentak gini aja sakit banget. Gue gini kan, pakai, tapi gue tetap bawa carrier. Carrier teman gue yang lebih ringan. Oh iya. Udah tuh, gue gini-giniin tangan gue kan. Cek. Balik, Mang. Lu tahu rasanya itu, Mang? Lu kayak lu kebelet kencing nih. Terus lu lu udah nahanan kencing nih berjam-jam katakan lu, terus lu lepasin gitu. Itu rasanya kayak gitu. Kayak sekarang nih gue tag berapa jam gue pengen kencing kayak gitu kalian dia. Lu pengen kencing tadi. Lu nggak bilang? Kayak gue gini-gini mulu dari tadi kalau perhatiin. Oke, tadi udah Bang yang berkesan yang Semeru keindahannya, berkesan kalau di Lawu cedera ya. Iya. Ya berkatnya tadi Al-Fatihah Itu tuh. pelajaran tuh lah. Kalau maghrib berhenti dulu. Berhenti Karena dulu. maghrib itu ya kita belajar juga dalam Islam kan transisi itu. Betul. Dan setan-setan tuh pada keluar semua. Betul. Nah, sekarang yang lucu nih Bang. Pendakian terlucu loh. Itu lucu. Di Butak kemarin, Mang. Buta. Itu lucu banget, Mang. Mau gue bocorin sedikit. Boleh, Sedikit aja, sedikit ya. Jadi teman gua namanya Rahmat. Jadi ini orangnya memang badannya agak gede dan bisa dibilang waktu pendakian itu fisiknya kurang fit, Mang. Mang kurang fit. Jadi dari, lu pernah naik ke Butak belum? Belum sih. Belum ya? Jadi di Butak itu bisa dibilang kayak miniaturnya Argopuro, Mang. Ada hutan lumutnya, panjang treknya, Mang. Landai tapi panjang. Nah, kan ada Bang Badri ya. Sebelum masuk hutan lumut, nggak tahu apa yang terjadi ini sama teman gue. Teman gue sebelum masuk hutan lumut nih, jalannya pelan, biasa. Dan udah mulai ngeluh-ngeluh nih, aduh kaki gue sakit gitu kan. Sebelum masuk hutan lumut, nggak tahu kenapa nih teman gue si Rahmat ini sama Bang Badru lari ke depan, misi. Aja gue bilang, wah, dapet apa maksud gue dapet kekuatan dari mana nih kan? Ya udah kan, gue sama yang lainnya ngimbangin si Rahmat aja sampai susah banget, Mang. Karena saking cepetnya. Cepetnya. Gue kejar udah hilang di belokan. Kejar gila. Cepet banget. Nah, sampai di pos 2, Mang, udah keluar dari hutan lumut tuh. Sempet dia begini nih. Hujan tuh. Kita berhenti kan, pakai jas hujan. Tapi dia nggak mau. Dia begini terus. Gue bilang kan, gue belum sadar tuh kalau dia ini kenapa-napa kan. Gue bilang, Mat, pakai jas hujan. Dia cuma gini doang, Bang. Mukanya tuh kayak pengen bunuh orang, tau gak? Gue gini. Geleng. Terus, suaranya tuh jadi tegas kayak. Dia bilang gue buat duluan. Kayak gitu, duluan. Anjir, ini orang kenapa? Terus, Bang Badru bilang, udah gak apa-apa. Lagi enak katanya. Oh, di situ gue ngerti. Oh, nih orang, nih teman gue nih ada sesuatu nih. Oh, baru itu gue ngerti. Oke. Oke. Nah, yang lucunya setelah nggak lama kita pakai jas hujan itu, pas mau turun lanjut, teman gue sadar nih. Dan dia sadar itu bilang, kok pos 2 udah lewat belum ya? Padahal dia di pos 2. Terus kita udah ngelewatin hutan lumut belum ya? Kayak orang linglung ngomong gini, Bang. Ngebayangin sih. Iya bener, asli itu lucu banget. Gue emang kalian ketawa-tawa aja. Asli kocak banget itu. Kurang lebih kayak gitu yang lucunya. Iya, lucunya. Ya, mungkin kalau nonton vlognya langsung aja Bang. Perjalanannya langsung di channelnya Prasojo Muhammad. Sayangnya sih nggak gue rekam, Bang. Soalnya kan hujan dan gue nggak punya GoPro. Oh iya. Pakai kamera basah. Basah, betul. Aduh, kalau direkam lucu banget itu asli. Nih, lagi yang lucu nih. Kan nggak lama setelah gue suruh pakai jas hujan itu, dia nggak mau kan? Ya udah tuh pakai. Tiba-tiba lari ke bawah.
Apa itu? Lari. Gue bilang, buset. Bang Badrun langsung, gue kejar dulu ya. Kacau dia orang. Kacau asli. Gue bayangin sih ya. Lari. Lu bayangin kan dari tadinya dia bilang kakinya sakit. Iya. Tahu begitu kan aneh. Iya, benar-benar. Lari bener lari ya. Aduh. Tadi udah Bang ya, misi sudah, berkesan udah, lucunya udah. Nah, gunung mana yang pengen lo naikin nih Bang? Pengen gue naikin. Pengen banget gue naikin tuh ya, terutama gunung-gunung Seven Summit Bang ya. Kayak Kerinci, Rinjani, Timojong gitu-gitu. Kalau kita ngomongin yang di Pulau Jawa, yang paling pengen gue naikin itu gunung ini sih Bang. Slamet. Kenapa lo pengen kesana Slamet? Pengen apa ya? Penasaran aja gitu sama, terutama sama pos 4 Samarantu sih. Oh, yang konon katanya adalah gerbangnya ya? Iya, itu gue penasaran. Jadi gue pengen lihat juga tapak tilas gitu lah. Kayak apa sih gitu, Slamet. Pos Samarantu itu ya? Berarti lo ke Slamet penasaran kan pos Samarantunya? Betul. Yang beredar mitos kan bahwa gerbang gaib, gerbang ke alam lain. Betul, dan gue penasaran juga sama treknya. Kata orang-orang, treknya itu berat. Lebih berat dari... Enggak lebih berat. 11-12 sama Kerinci. Tuh. Oke. Nah, gue penasaran tuh. Karena jujur, Mang, yang gue kangenin dari pendakian itu bukan puncaknya sih. Iya. Jalan ke atasnya. Betul. Prosesnya. Betul. Itu gue kangenin. Capek. Perjuangannya itu yang gue kangenin. Betul. Itu naik gunung tuh kayak kehidupan Bang ya? Betul sekali, benar. Merefleksikan kehidupan banget. Jadi untuk mencapai apa yang kita mau itu ya butuh perjuangan. Betul. Dari bawah. Betul. Ya kayak naik gunung aja dari bawah sampai puncak, kadang kita harus turun ke bawah lagi. Sama halnya kehidupan. Betul. Kita dari bawah sampai kita entah itu materinya atau apa-apa sampai atas, tidak akan turun lagi ke bawah. Betul. Dan ketika di bawah, ya jangan putus asa Bang ya. Betul, jangan putus asa, bener Mang. Bener banget. Ngobrolin tadi lo udah nyinggung dari awal, gue pengen ngulik YouTube-nya nih. Soalnya udah menempel dari awal ya kan. YouTube lo tuh Kenapa? pertama kali Bang Oh, kenapa? ngebahas emang horor apa gimana? Enggak Bang, pertama kali gue mikir kan, pengen bikin konten apa kan, gue mikir dari hobi aja lah. Hobi gue apa sih? Nge-gym, tapi gue nggak pede kalau nge-gym, ilmu gue masih kurang di situ kan. Naik gunung. Udah gini nih. Kayak kemanting banget ya. Ya udah gue pikir naik gunung aja kali bisa kali ya. Ya udah gue bahas tuh pertama mulai dari Review ya? review tenda, tutorial nyuci tenda, tutorial tas gitu-gitu kan. Terus gue pikir lagi ini view-nya kecil. Iya betul. Gue juga sama, konten review kecil di gue. Iya, ini ngetes aja gitu. Nah, gue pikir kan setiap orang yang mendaki itu pasti mereka punya kisah mereka. Pasti setiap pendakian kisahnya beda-beda. Nah, gue cari tuh di suatu forum kan. Banyak tuh cerita-cerita horor di gunung ini. Wah, menarik juga nih. Gue coba bawain channel gue, minta izin dulu kan sama yang punya. Ternyata responnya bagus. View-nya gini? Iya, udah bagus. Terus gue coba lagi undang narasumber cewek waktu itu. Sayangnya videonya udah dihapus, padahal itu cerita menurut gue lumayan bagus. Itu dari video itu bisa dibilang channel gue mulai take off lah, pas landas dari video itu. Dan di situ gue menemukan ya pasar gue lah gitu. Iya. Gitu dari situ Mang. Nggak jauh beda sebenarnya. Iya, sama Bang. Ketika kita bikin konten yang bener-bener kayak nge-review, terus kayak misalnya pendakian, horor, buset nih ada apa sih nih? Demit-demit nih. Buat demit lembut, thank you. Oke. Untuk ini Bang, untuk lo, berarti kan lo ngebawain cerita ya? Iya kan? Ngebawain cerita. Pertama kali lo ngebawain cerita lo emang ragu atau gimana? Ragu, kalau dibilang Iya, ragu deh. dibilang ragu sih pasti ada. Pasti ya. Cuman mau gimana ya, gue coba aja lah gitu kan. Gue coba aja, ternyata responnya bagus, bisa. Gue lanjut. Nah, dan untuk teman-teman yang belum bisa apa-apa nih, intinya kemauan Bang. Betul. Kemauan lo itu misalkan pengen bikin ini, lakuin aja dulu. Lakuin aja bener. Nikmatin prosesnya. Bener. Sama yang kayak tadi Bang Jo juga, dia pertama nyoba-nyoba. Bener. Yang tadi nggak bisa ngebawain cerita, iya kan? Betul.
Dia nyoba terus. Ya kan? Gue tuh gini Mang, gue nggak pernah nyangka jadi YouTuber sebenarnya. Sama bang. Gue aja, Nyangka juga. anjir gue aja, maksud gue tuh selfie itu jarang. Bisa dibilang gue tuh malu sama kamera gitu loh. Tapi gue nggak, tapi gimana ya? Ya udahlah, jalanin aja lah gitu. Ya gitu, begitu ada, kalau kalian ragu, justru lo harus lakuin. Misalnya lo takut nih, aduh takut, justru harus lakuin. Gitu Mang, itu menurut gue ya. Dan juga misal kalau ada kesempatan nih, ambil aja. Kalau misal kesempatan, tapi kita lihat dulu ya, kita cari yang masih batas wajar lah. Tapi kalau kesempatan itu menurut lo baik, lo sikat aja. Nggak usah mikirin, aduh nanti kok gini gimana, nanti kok gini gimana. Sikat aja udah. Sikat aja udah. Intinya Masalah tapi, lu, iya, masalah lu bisa nggak bisa, gagal nggak, itu nanti aja. nikmatin prosesnya, asam, manis, pahit, kita telan-telan matang aja bang. Jangan mikirin hasilnya. Bener. Gitu kan ya, hasilnya nanti nih. Hasilnya nanti. Betul. Yang penting proses. Prosesnya, jangan kita mau bikin ini, hasilnya apa ya. Nah, itu, gue jamin lu nggak bakal mulai, Iya, bener. Bener. betul. Bener. Betul. Karena itu yang diajarin juga sama ya yang lebih berhasil lah gitu. Jadi semoga aja teman-teman semua nih dari cerita yang disajikan oleh Bang Jo, terus juga pengalaman pribadi Bang Jo bisa diambil nih sisi positifnya Bang. Amin, ya. amin. Amin, dan jadi pelajaran nih buat teman-teman Ya, semua itu. bahwa di balik COVID atau pandemi gitu kan yang memutus rantai pekerjaan, Betul. di balik itu semua masih bisa kok. Masih bisa. Berkaryalah selagi kalian bisa. Masih bisa. Jadi gue melihat Allah itu menciptakan kita itu harus bisa beradaptasi sama keadaan gitu. Jadi nggak bisa kalau ini down, ya udah kita down dah, bingung mau ngapain. Menurut gue emang ya, kita nggak boleh kayak gitu. Harus bisa beradaptasi. Jangan lupa juga untuk mampir ke channel Prasojo Muhammad, linknya ada di bawah video ini. Siap. Bagaimanakah kelanjutan cerita Gunung Butak dari Bang Prasojo Muhammad nih? Pantengin aja di YouTube-nya. Pantengin. Sekian dari gue dan Bang Jo. Terima kasih banyak Bang Jo udah ngomongin Sama-sama, waktunya Bang. dan Sama-sama. udah mampir di studio gua. Di studio Bang Jo ya. Iya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.